Silakan perhatikan pada saat jam kerja ini di input, jam datang di input, kemudian jam pulang kita input, maka secara otomatis total jam kerja, jam lembur, dan total jam lembur akan otomatis menghitung dengan sendirinya. Jadi prinsipnya kita hanya menginput jam kerja saja. Oke, selamat pagi rekan-rekan dan selamat datang di channel ADH Excel. Hari ini kita akan membahas tentang rumus menghitung lembur berdasarkan absensi dalam Excel. Jadi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung lembur ya, lembur berdasarkan absensi dalam Excel. Jadi absensi itu kan jam kerjanya ada dua ya, ada jam datang dan juga jam pulang atau lebih dikenal dengan in dan outnya. Nah, dari jam ini, dari penginputan jam ini kita akan menghitung berapa total jam lembur dan juga berapa nanti value lembur berdasarkan absensi tersebut. Nah, sebenarnya untuk pembahasan ini ada beberapa ya, beberapa sheet maksud saya. Cuman untuk video kali ini saya akan hanya akan membahas tentang lemburnya saja. Nanti untuk sheet yang lainnya akan saya bahas dalam penghitungan gaji karyawan. Eh, Bentuk dari kolom-kolom yang sudah saya buat itu seperti ini ya. Silahkan perhatikan di layarnya. Ada beberapa kolom dari mulai tanggal sampai dengan total jam lembur. Karena rumusnya cukup banyak ya, eh, video ini juga akan saya bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas mulai dari kolom tanggal ya, dari sini kemudian sampai sini, hari libur nasional, kemudian jam kerja dan total jam kerja sampai dengan kolom N. Kita akan bahas dari kolom I sampai dengan kolom N, kita akan bahas dalam video ini. Sedangkan dari kolom O sampai dengan kolom T ya, dari mulai jam lembur sampai dengan total jam lembur, saya akan bahas di video yang kedua. Kenapa dibagi menjadi dua? Karena itu tadi rumusnya cukup cukup panjang ya, supaya pembahasannya tidak terlalu panjang atau lama dalam satu video. Nah, eh, cara kerja dari atau pola kerja dari rumus-rumus serta form yang sudah kita buat serta kolom-kolom yang kita buat itu begini. Yang pertama, kita masukkan tanggal, kemudian yang kedua harinya secara otomatis akan muncul, kemudian berikutnya kita harus tentukan ya, kalau misalkan memang ada hari-hari tertentu yang statusnya itu libur nasional, maka ini kita pilih ya atau tidak gitu ya. Nah, misalkan begini, hari Senin ini eh, hari libur nasional, misalkan tanggal merah gitu ya, maka ini statusnya kita ubah menjadi ya. Ya, kalau memang ini bukan libur nasional, kita ubah menjadi tidak, maka secara otomatis penghitungan akan kembali normal ke seperti biasanya. Atau misalkan ada hari Sabtu, misalkan di sini tanggal 7 Juli ya, Sabtu ini misalkan libur nasional, kita pilih di sini ya, maka secara otomatis penghitungannya akan berubah. Nah, setelah kita pilih libur nasional, kita tentukan tanggal, kemudian kita tentukan harinya, selanjutnya kita masukkan jam kerja. Pada saat jam kerja ini kita input ya, silakan perhatikan pada saat jam kerja ini di input, jam datang di input, kemudian jam pulang kita input, maka secara otomatis total jam kerja, jam lembur, dan total jam lembur akan otomatis menghitung dengan sendirinya. Jadi prinsipnya kita hanya menginput jam kerja saja. Secara otomatis nanti akan dipisahkan apakah ada lembur, apakah tidak. Jika ada lembur, maka secara otomatis akan terhitung berapa jam lemburnya, kemudian dikalikan dengan kelipatan lemburnya, nanti otomatis total jam lemburnya juga akan muncul. Ini pola kerjanya. Nah, sekali lagi saya sampaikan, jadi untuk pembahasan kita kali ini itu hanya dari mulai kolom I ya sampai dengan kolom N saja. Nanti di video yang kedua saya akan membahas dari mulai kolom O sampai dengan kolom T supaya kita bisa bahas satu-satu rumusnya. Nah, kolom tanggal yang pertama ya. Kolom tanggal ini sebenarnya kita hanya memasukkan tanggal saja, tapi untuk mempermudah ya, untuk mempermudah penghitungan. Oh iya, jadi gini, lembur ini dihitung itu berdasarkan per orang ya.
saya ada sheet tambahannya di sini, jadi ini dihitung per orang. Jadi kalau misalnya memang banyak, bagaimana kalau misalkan banyak sekali karyawannya, nanti saya akan bahas dalam penghitungan gaji karyawan bagaimana mempercepat rekapnya itu supaya dengan jumlah yang banyak itu kita bisa tetap mempercepat eh, pengelolaan data lah, seperti itu. Nanti di pembahasan gaji karyawan kita akan bahas semua sheetnya. Di sini hanya akan membahas tentang lemburnya saja, ya. Yang pertama kolom tanggal. Kolom tanggal ini kita akan masukkan periode atau tanggal di bulan berjalan perhitungan, misalkan Juli 2018 atau mungkin ini Agustus 2020 dan sebagainya, ya. Untuk mempercepat perhitungan ini saya tambahkan dengan satu, ya. Ini gampang, tinggal ini I4 ditambah dengan satu misalkan. Kemudian copy kepastikan ke bawah. Tanggal secara otomatis akan berubah kalau misalnya memang kita ganti ini misalkan jadi 01 bulan Agustus 2020, maka secara otomatis dia akan berubah, ya. Tanggalnya akan berubah mengikuti periode awal yang kita masukkan di sini. Harinya otomatis akan menghitung. Jadi gini, hari ini, ya, kolom J ini saya jadikan sebagai salah satu kriteria penghitungan total jam lembur di kolom P, Q, R, dan S, ya. Jadi ini harus hati-hati. Hari yang ditampilkan dalam kolom J ini harus bahasa Indonesia, ya. Harinya itu harus hari dalam bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita menampilkan hari di kolom J ini tidak dalam bahasa Indonesia, misalkan dalam bahasa Inggris gitu, ya, maka rumus di kolom P dan selanjutnya itu harus diubah juga, karena di sini ada rumus-rumus yang terkait dengan hari, ya. Ini misalkan ini hari Minggu, kalau misalkan di sini harinya hari bahasa Inggris begitu, maka secara otomatis rumus ini tidak akan berjalan dengan baik, kecuali si rumusnya juga diedit, jadi harus disesuaikan. Nah, bagaimana menampilkan hari dalam bahasa Indonesia? Ada dua cara yang bisa dilakukan. Saya udah bahas di excel.com, silahkan cari artikelnya. Yang pertama dengan mengubah regional setting ke Indonesia. Kalau regional setting ini kita ubah ke Indonesia, maka secara otomatis hari yang kita tampilkan itu yang akan muncul adalah bahasa Indonesia. Kalau misalkan kita setting regionalnya ini bukan Indonesia, maka secara otomatis bahasanya akan mengikuti. Misalkan kita regional settingnya pakai Inggris, misalkan US atau apa, maka secara otomatis bahasanya akan Inggris, bukan harinya tuh hari dalam bahasa Inggris, bukan hari dalam bahasa Indonesia. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita menggunakan kode tertentu. Ada kode-kode tertentu di Excel yang bisa membaca bahwa ini adalah untuk bahasa Indonesia, kode ini untuk bahasa Inggris, kode ini untuk bahasa Korea, misalkan seperti itu ada, ya. Nanti pada saat kita gunakan kode itu, maka secara otomatis hari yang kita tampilkan akan menjadi hari bahasa Indonesia atau hari-hari tertentu yang kita pilih sesuai dengan kodenya. Jadi misalkan kodenya kode Indonesia, jadi nanti muncul Indonesia tanpa mengubah regional setting, ya. Terserah itu nanti mana yang bisa atau mudah untuk digunakan. Tapi kalau saya sih lebih memilih mengubah regional setting, jadi tidak ada kode-kode dan sebagainya. Pada saat menampilkan hari, secara otomatis yang muncul adalah bahasa Indonesia, ya. Rumusnya apa yang digunakan? Rumus yang digunakan dalam ini tuh, dalam kolom J ini rumus teks, ya. Rumus teks ini digunakan untuk mengubah format tertentu, ya, ke dalam format yang kita inginkan. Begini, ini kan di kolom I ini kan kita menampilkan tanggal, ya. Di kolom J dengan rumus teks ini kita akan menampilkan dalam bentuk hari, ya. Jadi setiap ini berubah, maka otomatis di sini pun akan berubah dalam bentuk hari, ya. Rumusnya bagaimana? Rumusnya begini, ya. Pertama ada teks, ya. Value-nya itu adalah tanggal. Format teksnya ini adalah hari, ya. Gunakan tanda kutip, ya. Untuk hari itu D, saya gunakan full, atau secara otomatis hari akan muncul. Nah, ini harus ditampilkan secara full, jangan disingkat, ya. Misalkan ini kita D-nya kita ganti menjadi 2, dia akan otomatis berubah. Kita ganti menjadi 3, ya, dia akan disingkat seperti itu. Jadi usahakan ini full, ya, karena nanti pendeteksian rumus di sini juga menggunakan teks, ya. Hari Minggu, ada hari Jumat kalau saya tidak salah. Jangan sampai nanti tidak berjalan dengan baik. Untuk yang lain-lainnya silahkan copy pastekan, ya, sampai dengan ke bawah rumusnya, tidak ada masalah, karena ini bisa di copy pastekan secara langsung sesuai dengan tanggalnya masing-masing. Yang berikutnya kolom K, libur nasional. Gini, dalam penghitungan lembur untuk hari biasa dengan hari libur nasional itu pasti berbeda penghitungan jamnya. Nah, kolom ini itu akan memisahkan apakah ada hari kerja biasa. Hari kerja biasa itu hari Senin sampai dengan Sabtu yang statusnya libur nasional, ya.
Misalkan ada, maka kita tinggal pilih ya atau tidak. Misalkan begini, hari Jumat ya, itu bukan hari libur nasional, maka kita ubah ini dengan tidak atau dikosongkan ya. Kalau misalkan hari Jumat ini ternyata hari libur nasional, maka kita pilih dengan ya. Misalkan 17 Agustus ya, 17 Agustus itu kan hari libur nasional, hari Senin di sini ya. Kita pilih ya di sini, maka penghitungan lembur akan otomatis mengikuti. Kalau kita pilih tidak, ini akan hilang. Kenapa akan hilang? Karena jam kerja yang saya setting itu adalah jam 8 sampai dengan jam 5 ya. Jadi kalau misalnya memang ada yang masuk bekerja di hari Senin tanggal 17 Agustus tapi statusnya bukan libur nasional, maka ini akan dihitung sebagai hari kerja biasa. Nah, jika ini kita ubah menjadi ya karena ini 17 Agustus, maka secara otomatis total jam kerja yang keseluruhan dari pagi sampai dengan sore tersebut akan dihitung sebagai lembur menjadi 17 jam totalnya secara total jam lembur ya. Total jam lembur dari jam biasa itu 8 jam, tapi jika dikalikan dengan kelipatan lembur menjadi 17 jam. Nah, itu libur nasional. Libur nasional ini saya sudah buatkan drop down list ya, supaya memudahkan dan formatnya sama begitu. Kita tinggal pilih ya atau tidak saja. Tidak itu sama dengan kosong ya. Jadi kalau ada kosong dan tidak juga itu tidak ada masalah, sama saja, nanti pendeteksian rumusnya akan sama. Jadi tidak usah khawatir misalkan ada kosong ada tidak. Yang penting itu iya dengan tidak atau iya dengan kosong. Itu sangat mempengaruhi rumusnya. Bagaimana cara membuat drop down list? Saya nanti akan buatkan, tapi secara cepatnya saya akan sampaikan begini. Pertama kita blok, misalkan kita bloknya area sini, kemudian berikutnya kita pilih data validation ya di sini, kemudian data validation. Nah ini pilih tab setting ya, tab setting, kemudian ini pilih list. Di sini ada beberapa pilihan, ini pilih list, kemudian di search ya, masukkan di atau tidak, kemudian oke. So otomatis drop down list akan muncul. Selanjutnya kolom jam kerja. Kolom jam kerja ini hanya akan kita memasukkan jam masuk dan jam keluar sesuai dengan absensi. Jadi di absensi itu dia si orang ini masuk jam berapa sampai dengan jam berapa, begitu ya kurang lebih. Nah, kita ambil contoh. Ini hari Sabtu, karena ini hari biasa ya, bukan hari libur nasional. Si karyawan ini masuk jam 8 sampai dengan jam 10 malam atau jam 22. Nah, total jam kerja dia masuk itu adalah 14 jam ya. Secara otomatis ini ada lemburnya. Berapa lemburnya? Itu sebanyak 5 jam. Dari mana 5 jam ini? 5 jam ini total jam 14 ini dikurangi dengan jam normal, jam kerja biasa ya, sampai dengan jam 5. Keluarlah 5 jam, nanti 5 jam ini akan dihitung secara kelipatan lembur ya. Totalnya menjadi 9,5 jam. Nah, rekap absensi ini didapatkan dari mana? Dari masing-masing karyawan. Jadi nanti kita ambil absensi masing-masing karyawan, kemudian masukkan ke in dan out ini, secara otomatis jamnya akan menghitung berapa total jam dia selama bekerja satu hari itu, apakah ada lemburnya atau tidak ada, ini secara otomatis akan muncul ya. Kemudian yang terakhir total jam kerja. Total jam kerja ini mudah sebenarnya. Kita hanya menghitung berapa total jam kerja dari in dan out. Jadi hanya menghitung selisih antara in dan out saja. Berjam berapa dia datang, kemudian berapa dia pulang berdasarkan absensi. Ini yang kita hitung di kolom total jam kerja atau kolom in and ini ya, total jam kerja ini. Ada 11, 9 dan seterusnya. Total ini ini akan menghitung jam kerja termasuk istirahat. Jadi istirahat akan masuk di sini. Nanti pada saat penghitungan jam lembur itu akan dikurangi secara otomatis 1 jam gitu ya, untuk mengkalkulasi bahwa total lembur itu sudah dikurangi dengan 1 jam istirahat. Dalam satu hari itu kan ada 1 jam istirahat. Nah, 1 jam istirahat ini harus dikurangin. Misalkan kita 9 jam berada di kantor, jam 8 sampai dengan jam 5, maka total jam kerja itu jadi 8 jam karena 1 jamnya itu adalah istirahat. Bukan berarti pada saat ini 5 jam kemudian dikurangi 8 jam akan ada 1 jam lembur, misalkan tidak, karena nanti lemburnya akan dikurangi 1 jam sebagai jam istirahat. Jadi jangan usah khawatir. Nah, rumus apa saja yang digunakan ya, dari mulai kolom I sampai dengan N ini, sebenarnya untuk kolom I sampai dengan N tidak terlalu sulit karena hanya menginput jam saja sih, jam bekerja gitu ya, jam in dan jam out ini yang paling penting.
Yang kedua kemudian menampilkan hari berdasarkan tanggal ya. Ini tadi saya sudah sampaikan rumusnya. Kemudian yang ketiga total menghitung jam lemburnya ya. Jadi gini, total jam kerja itu akan dihitung hanya mengurangi jam masuk, jam keluar ini kolom M ya, dengan jam masuk di kolom L ini. Nah, rumus yang digunakan adalah if. Kenapa harus if? Karena begini, pada saat kolom in ini diisi, misalkan hari Minggu ya, hari Minggu ini misalkan tidak ada jam sama sekali, di sini akan 0 ya, kemudian di sini akan 0. Kenapa saya pakai if? Jadi supaya pada saat di sini hari Minggu ini ya tidak diisi jam, maka di sini akan 0. Tapi kalau misalkan saya tidak menggunakan if, pada saat di sini tidak diisi, di sini akan ada value, error value. Supaya ini tidak muncul, saya gunakan if. Bagaimana logikanya? Logikanya begini. Jika L12 itu ini ya, L12 itu kolom in. Jika kolom in lebih atau tidak sama dengan 0, artinya di sini ada isinya gitu, maka M12 itu ini apa namanya? Out ya, jam pulang M12 dikurangi L12 ya, dikurangi jam masuk dikalikan dengan 24 ya. 24 ini dari mana? 24 ini adalah hitungan jam dalam satu hari ya. Jadi jam keluar dikurangi jam masuk ya, dikali 24. Kalau misalkan L12 nya sama dengan 0 atau kosong gitu ya, tidak ada apa-apa, maka ini value yang muncul adalah 0 ya. Kalau ini saya isi ya, misalkan jam 8, ini otomatis akan menghitung ya. Ini misalkan jam 17 ya, otomatis akan menghitung 9. Ini misalkan jam 12 lah, jam 12 siang misalkan, otomatis akan muncul 4 dan seterusnya. Itulah fungsi dari rumus if nya. Jadi dia akan memisahkan jika jam masuknya itu diisi atau tidak sama dengan 0, maka total jam kerjanya akan menghitung gitu. Tapi kalau misalkan dia hanya kosong saja, maka ini pun akan kosong, tidak akan ada hitungan apa-apa. Itu fungsi rumus if nya ya, untuk memisahkan kondisi jika ini ada isinya, jika kolom L ada isinya di sini, atau jika kolom L justru tidak ada isinya gitu, supaya tidak muncul error value seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, itu adalah pembahasan kita ya, dari mulai kolom I ya, I sampai dengan N, dari mulai tanggal, hari, kemudian libur nasional, input jam kerja, total jam kerja, dan jam lembur. Polanya sekali lagi saya sampaikan begini. Jadi kita tinggal input tanggal, input harinya, input hari secara otomatis akan muncul ya, tidak perlu diinput. Kemudian pilih apakah hari tersebut ada libur nasional atau tidak. Kemudian masukkan jam masuk kerjanya, jam innya, kemudian masuk outnya, apa namanya, jam pulangnya, total jam akan otomatis muncul, jam lembur akan otomatis muncul, kelipatan lembur juga akan otomatis muncul, dan total jam lembur akan muncul juga. Jadi pola yang atau kolom yang harus kita isi itu pada prinsipnya cuma ada 3. Pertama adalah pemilihan libur nasional, yang kedua adalah jam kerjanya ya. Ini rasanya menurut saya cukup mudah ya. Dan kenapa ini dihitung per orang? Karena memang ada beberapa perusahaan yang membuat rincian secara detail terhadap karyawan ya, karena biasanya sih karyawan juga akan menghitung berapa, menyesuaikan begitu ya, antara rekap yang dibuat oleh perusahaan terkait jam masuk dan jam keluarnya atau jam pulangnya, apakah ada lembur atau tidak. Mereka biasanya akan menghitung angka-angka ini, mereka akan cocokkan. Kalau misalnya akan ada selisih, biasanya mereka akan melakukan verifikasi ya ke bagian HRD bahwa mereka ada kesalahan penghitungan dan sebagainya, sehingga ini akan dilakukan koreksi ya. Jadi tidak penghitungan ini tidak hanya sepihak saja. Sepihak itu maksudnya dihitung saja oleh perusahaan, kemudian karyawan tidak tahu menolong, nggak bisa seperti itu. Tapi ini terbuka, rekap jelaskan absensi juga dicantumkan, kemudian total jam lemburnya berapa, mereka juga bisa menghitung sendiri, mencocokkan sendiri total jam lemburnya berapa dikalikan lembur per harinya berapa dan sebagainya, mereka bisa menghitung sendiri. Itu saja pembahasan kita di video yang pertama terkait dengan rumus menghitung lembur berdasarkan absensi dalam Excel. Nanti saya akan buatkan video yang kedua ya. Video yang keduanya mulai dari kolom O sampai dengan kolom T. Ini rumusnya cukup panjang, jadi nanti kita akan bahas satu persatu khusus di satu video. Itulah pembahasan kita kali ini. Pastikan nanti menonton video yang kedua
Dan terima kasih sudah menonton.